Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul kesaksian dalam batin. Tidak ada masalah yang lebih penting dari masalah bagaimana kita dapat memiliki hubungan yang benar-benar nyata dengan Allah Bapa. Hal ini bukan hanya dirumuskan dengan kalimat atau sekadar diyakini di dalam nalar, melainkan merupakan pengalaman nyata yang dirasakan sendiri dan pasti akan dirasakan oleh orang lain yang juga ada di sekitar kita. Hati kita harus merasa haus bagaimana relasi intim antara kita dengan Allah yang kita panggil Bapa, ya, benar-benar terwujud dalam penghayatan yang benar dan tidak dipaksakan atau natural, menjadi realitas, ya, yang walaupun orang lain tidak melihatnya, kita mengalaminya dan akhirnya orang lain di sekitar juga ikut merasakan hidup kita yang bersentuhan dengan Allah. Dari pengalaman bersentuhan dengan Allah atau hidup di hadiratnya, kita memiliki kesaksian dalam batin tentang keberadaan dari Yang Maha Agung Bapa kita. Kesaksian dalam batin tidak dapat diperoleh melalui bangku sekolah tinggi teologi atau jabatan atau kedudukan sebagai dosen sekolah tinggi teologi, pendeta, ketua sinode atau jabatan lain dalam gereja atau lembaga-lembaga Kristen. Tetapi pengalaman hidup dengan Allah, perjumpaan dengan Allah secara konkret, ya, itu yang membuahkan kesaksian dalam batin ini. Dalam hal ini banyak teolog yang tersesat karena mereka merasa sudah mengalami Allah dalam atau melalui rumusan-rumusan doktrin atau pengajaran yang mereka susun, tetapi sebenarnya mereka tidak mengalami Allah secara benar. Ironisnya, mereka merasa sudah mencapai atau merasa sudah menjangkau Allah secara benar, dan mereka merasa berat mengajarkannya kepada orang lain. Semua itu sebenarnya hanya fantasi dan imajinasi dalam pikiran, sebuah teori saja. Nah, tidak heran kalau orang-orang seperti ini moralnya rendah, ya. Pikirannya soal duit, uang, kedudukan, ya, pujian, sanjungan manusia, dan itu nampak dari konflik-konflik yang terjadi di antara mereka. Memang secara moral umum teolog-teolog tersebut terlihat santun, tetapi sebenarnya tidak sedikit di antara mereka yang hidup dalam arogansi akademis dan keangkuhan yang menyakiti sesama. Hal ini terbukti dari pernyataan-pernyataan mereka yang ditujukan kepada orang lain. Di antara mereka juga ada yang terlibat dalam pelanggaran moral yang memang tidak diekspos. Kemungkinan mereka mengalami kebingungan juga mengapa mereka tidak dapat menundukkan kodrat dosa di dalam diri mereka. Sejatinya memang pengetahuan teologi tidak memiliki kuasa yang cukup untuk membebaskan seseorang dari kodrat dosa. Tetapi kebenaran yang murni dari Allah Bapa dan dalam perjumpaan pribadi dengan Allah yang mampu membuat seseorang terlepas dari kodrat dosa. Kalau pengajarannya sendiri tidak memiliki pengalaman dengan Allah, maksud saya kalau pengajarnya sendiri tidak memiliki pengalaman dengan Allah, maka yang ditularkan kepada jemaat hanyalah pengetahuan teologi yang mengisi pikiran, tapi tidak merubah karakter. Hal ini merupakan kerugian besar bagi pekerjaan Allah, saudaraku. Inilah yang menjadi penyebab mengapa banyak jemaat hidup dalam kewajaran anak dunia, tidak hidup seperti yang Yesus teladankan. Padahal mutlak loh untuk memiliki mutlak untuk meneladani Yesus itu, saudaraku. Ya, sudah tahu kemunduran kemerosotan Kristen itu karena hal ini.
Karena teolog-teolognya sendiri tidak bersentuhan dengan Allah, tetapi mengajar, sehingga yang ditularkan itu hanya pengetahuan, bukan spirit mengasihi, menghormati Allah untuk hidup dalam kekudusan dan kesuciannya. Nah, ini berlangsung sudah ratusan tahun, saudara. Ironisnya gereja tidak menyadari keadaan ini. Kekristenan di dunia barat membuktikan adanya fakta ini dan hal ini tak dapat dibantah. Namun demikian, pada kenyataannya banyak teolog yang tidak mau mengakui fakta ini. Mereka masih bangga dengan seminari-seminari di Eropa dan menjadi lulusannya. Padahal seminari-seminari itu seperti orang lumpuh yang tidak berdaya mengangkat tubuhnya sendiri dan menolong orang lain untuk bisa tegak berjalan. Artinya mereka tidak berdaya guna menyelamatkan masyarakat barat dari pengaruh dunia yang jahat. Nah, itulah fakta yang tidak bisa dibantah. Untuk benar-benar memiliki hubungan yang nyata dengan Allah Bapa dan dalam persekutuan yang indah, dibutuhkan atau dituntut perjuangan berat yang oleh karenanya kita ini mempertaruhkan segenap hidup. Segenap hidup artinya tidak ada yang kita sisakan bagi diri kita sendiri. Hidup ini, saudaraku, harus hanya diisi untuk benar-benar memiliki hubungan yang ideal dengan Allah. Itu saja. Inilah maksud keselamatan diberikan, agar manusia dapat menemukannya, menemukan persekutuan yang harmoni antara kita secara pribadi dengan Allah Bapa. Untuk itu, saudara, setelah memiliki pembenaran dari Kristus, selanjutnya kita harus bertumbuh dewasa, yaitu memiliki karakter yang dapat terhubung dengan Allah Bapa. Dan tentu itu adalah karakter Yesus. Itulah sebabnya Yesus berkata agar kita menjadi sempurna seperti Bapa. Kita harus sempurna seperti Bapa. Sebab kalau kita tidak memiliki karakter sempurna seperti Bapa, kita tidak akan dapat memiliki persekutuan yang harmoni dengan Bapa. Hal ini sama dengan menjadi serupa dengan Yesus. Kalau kita tidak menjadi serupa dengan Yesus, kita tidak dapat memiliki persekutuan yang benar dengan Allah Bapa. Jadi persekutuan Yesus dengan Allah Bapa itu menjadi tujuan kita, menjadi goal kita, saudaraku. Ya, selama seseorang masih memiliki hidup dalam kewajaran seperti manusia lain, ia belum bisa memiliki persekutuan yang benar dengan Allah Bapa. Dalam hal ini proses keselamatan harus benar-benar berlangsung dalam hidup seseorang, yang mana hal tersebut mengubah seseorang menjadi manusia yang dapat bersekutu dengan Allah. Saudaraku sekalian, inilah perjuangan yang harus kita miliki dan harus menjadi satu-satunya perjuangan. Bagaimana bisa hidup di hadirat Allah, memiliki intimasi, hubungan yang intim dengan Allah. Ya. Nah, untuk itu karakter kita harus dirubah dengan karakter yang memenuhi standar kesucian Allah, baru kita bisa hidup di hadirat Allah. Nah, perjuangan yang benar untuk mencapai hal ini, bagaimana memiliki karakter Tuhan Yesus, bagaimana memiliki karakter Yesus supaya bisa memiliki hubungan harmoni dengan Bapa, ini namanya perjuangan menembus batas. Sedikit sekali orang yang sungguh-sungguh berjuang dalam hal ini. Dalam hal ini ada wilayah yang harus kita tembus, penghayatan yang harus kita raih, atmosfer yang harus kita alami, yaitu hadirat Allah. Saudaraku sekalian, orang yang hidup di hadirat Allah memiliki kesaksian dalam batin bahwa Allah itu hidup, sehingga ia tidak perlu memerintahkan saraf jiwanya untuk meyakini Allah itu ada, tapi dengan sendirinya sudah yakin dan menetap tinggal di dalam persekutuan dengan Allah. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021
638 609 53. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gratia.